Pada pertengahan milenium ke-1 sebelum Masehi, muncul seorang penguasa yang kemudian menjadi legenda dalam sejarah dunia. Cyrus II, lebih dikenal sebagai Cyrus the Great. Ia bukan sekadar raja atau penakluk biasa, tapi pendiri Kekaisaran Persia Akhameniyah. Sebuah kerajaan yang nantinya melingkupi wilayah yang luas dari Asia Kecil hingga tepi Sungai Indus. Nama Cyrus tetap dikenal, bukan hanya karena keberhasilannya dalam menaklukkan karajan-karajan besar, tetapi juga karena cara pemerintahannya yang relatif toleran terhadap rakyat yang ditaklukkannya. Dalam video ini, kita akan menelusuri asal-usul Cyrus, bagaimana ia naik ke tampuk kekuasaan, kampanye militernya, kebijakan pemerintahannya, hingga warisan yang ia tinggalkan bagi dunia kemudian. Asal-usul dan latar belakang, Cyrus lahir sekitar tahun 590 sampai 600 sebelum Masehi di kawasan Persia, wilayah yang kemudian menjadi inti kekuasaannya. Ia berasal dari keluarga bangsawan Persia. Ayahnya adalah Kambises I, sedangkan ibunya adalah Mendana, putri Astyages, Raja Media. Dengan demikian, Cyrus memiliki garis darah yang menghubungkan Persia dan Media, dua entitas politik penting saat itu. Namun demikian, kisah awal hidupnya banyak dibalut oleh legenda dan mitos. Sebagai contoh, sejarawan Yunani Herodotus mencatat bahwa Raja Media, Astyages, sempat memimpikan bahwa cucunya akan menggulingkannya, sehingga bayi Cyrus diperintahkan untuk dibunuh, tetapi kemudian diselamatkan dan dibesarkan secara rahasia oleh gembala. Mitos tersebut mungkin menunjukkan bagaimana eksistensi Cyrus kemudian dihubungkan dengan perubahan besar dari status bawahan menjadi penguasa berdaulat. Latar belakang ini juga membantu menjelaskan dinamika antar bangsa Persia dan Media, dua kekuatan yang kelak ia gabungkan atau kalahkan. Naiknya ke kekuasaan, Cyrus mulai memerintah Persia sekitar tahun 559 sebelum Masehi, setelah kematian ayahnya, Kambises I. Pada saat itu ia masih berada di bawah pengaruh kerajaan Media sebagai vasel atau negara bawahan. Lalu sekitar tahun 550 sebelum Masehi, terjadi peristiwa penting, pemberontakan terhadap Media, dengan dukungan para bangsawan yang kurang puas dengan kekuasaan Media, dan dengan komando di mana Harpagus, seorang jenderal Media, berpaling ke pihak Cyrus, maka Cyrus berhasil menaklukkan Media dan menjadikannya bagian dari kekuasaannya. Kemenangan ini menandai awal kebangkitan Cyrus sebagai penguasa yang benar-benar merdeka, bukan lagi sebagai raja bawahan. Dengan penguasaan atas Media, ia mewarisi struktur politik dan militer yang memungkinkan ekspansi besar-besaran ke wilayah lainnya, kampanye militer, dan ekspansi kekaisaran, penaklukan Lydia. Setelah stabil secara internal, Cyrus mengalihkan pandangannya ke barat, ke kerajaan Lydia Asia Kecil, yang dipimpin oleh Kroisos, seorang raja yang sangat kaya dan terkenal. Dalam pertempuran yang dilupakan oleh banyak orang, namun penting secara strategis, Cyrus berhasil mengepung kota Sardis dan memenangkannya. Strategi militer yang digunakan sangat cerdik. Misalnya, menurut catatan, penggunaan unta Arab yang ditaruh di depan pasukan Persia karena kuda musuh Lydia takut dengan bau unta. Kemenangan atas Lydia bukan sekadar menambah wilayah, tetapi juga membuka jalan ke Asia Kecil dan menambah kekayaan Persia secara drastis. Penaklukan Babilonia, salah satu pencapaian paling monumental Cyrus, adalah penaklukan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Babilonia saat itu adalah pusat kebudayaan, ekonomi, dan keagamaan di timur dekat kuno. Raja Babilonia, Nabonidus, menghadapi masalah internal termasuk ketidakpuasan warga terhadap kebijakannya dan ketika Persia mendekat, kota itu terbuka menerima kekuasaan Cyrus tanpa perlawanan besar. Pentingnya momen ini tak hanya militer, tetapi simbolik. Cyrus memasuki Babilonia dengan damai, disambut dengan sukacita, menurut sumber kuno. Dengan demikian, ia tidak hanya menaklukkan melalui kekuatan, tetapi juga melalui kondisi di mana rakyat lebih memilih perubahan daripada mempertahankan status quo yang menekan. Strategi pemerintahan dan mobilitas militer. Salah satu kekuatan Persia di bawah Cyrus adalah mobilitas pasukannya, terutama suku-suku
berkuda sebagai bagian dari bangsa Iran yang mampu bergerak cepat dan fleksibel. Cyrus juga mengadopsi sistem administratif dan taktik yang memperkuat kekaisarannya. Misalnya, ia menerapkan sistem satrapi gubernur provinsi yang memungkinkan pengelolaan wilayah yang luas dengan tetap mempertahankan kontrol pusat. Dalam waktu relatif singkat, hanya sekitar 10 tahun 550 sampai 539 sebelum Masehi, ia berhasil menaklukkan kekuatan besar di Timur Dekat dan mendirikan fondasi kekaisaran terbesar hingga masa itu. Kebijakan pemerintahan, toleransi, dan kesetaraan. Salah satu aspek yang paling dihormati dari pemerintahan Cyrus adalah kebijakannya terhadap rakyat yang ditaklukkan. Ia dikenal sebagai penguasa yang toleran, yang membiarkan budaya, agama, dan tradisi lokal tetap hidup. Misalnya, ketika memasuki Babilonia, ia menghormati dewa utama kota, Marduk, dan mengembalikan patung-patung dewa yang sebelumnya disita. Bukti tertulis dari era itu, seperti Silinder Cyrus, mencatat kebijakannya yang menyatakan bahwa ia membebaskan orang-orang yang dijajah dan memberi mereka kebebasan untuk menjalankan tradisi mereka sendiri. Dalam tradisi Yahudi, Cyrus juga dipandang sebagai pembebas. Ia mengizinkan orang-orang Yahudi yang dipaksa tinggal di Babilonia untuk kembali ke tanah air mereka dan membangun kembali bait suci di Yerusalem. Pendekatan ini sangat berbeda dari penguasa-penguasa lain di era kuno yang seringkali memaksakan agama atau tradisi mereka sendiri kepada rakyat bawahan. Cyrus menunjukkan bahwa kekuasaan dapat dipertahankan melalui konsensus dan goodwill, bukan hanya melalui penindasan. Hal ini membuatnya dikenang sebagai ayah bangsa oleh sebagian besar rakyat Persia dan bangsa-bangsa yang ia taklukkan. Prestise dan citra di mata dunia luar. Karena prestasinya, Cyrus tidak hanya menjadi raja besar di tanah Persia, tetapi juga tokoh yang diakui di dunia Yunani. Meskipun Persia dan Yunani kemudian terlibat konflik besar, tradisi Yunani mengagumi Cyrus sebagai model penguasa yang bijaksana dan murah hati. Penulis Yunani seperti Xenophon dalam Sirapidia menggambarkannya sebagai raja yang menghormati rakyatnya, seperti Anokanania sendiri, dan dipandang sebagai ayah bagi mereka. Silinder Cyrus bahkan dipajang di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York sebagai simbol penting bagi hak asasi manusia awal dan pluralisme. Dengan demikian, warisan Cyrus tidak hanya terbatas di Timur Dekat kuno, tetapi juga melebar hingga ke pemikiran modern tentang pemerintahan, toleransi, dan hak asasi manusia. Akhir kehidupan dan warisan. Kematian Cyrus terjadi sekitar tahun 529 sampai 530 sebelum Masehi, dalam sebuah kampanye melawan suku-suku nomaden di wilayah sekitar Laut Kaspia atau Aral. Namun, ada beberapa versi berbeda tentang bagaimana ia tewas. Herodotus mencatat bahwa ia ditewaskan oleh bangsa Masojite di bawah Ratu Tomiris, yang dilaporkan membalas kematian putranya dengan menenggelamkan kepala Cyrus di kulit penuh darah. Versi lain, terutama versi ideal dari Xenophon, menyebutkan bahwa ia wafat secara lebih damai, dikelilingi anak kuka dan dalam pembicaraan serius tentang keabadian jiwa, meski metode kematiannya masih diperdebatkan. Yang jelas adalah, setelah kematiannya, kekaisaran yang didirikannya tetap berdiri dengan kokoh selama beberapa generasi, hingga masa pemerintah Darius I dan Xerxes, dan menjadi salah satu pusat peradaban terbesar di dunia kuno. Salah satu warisan paling abadi dari Cyrus adalah model pemerintahan multi-etnis, sebuah struktur yang memungkinkan banyak bangsa, bahasa dan agama hidup di bawah satu payung kekaisaran, dengan tingkat otonomi yang relatif. Sistem satrapi, jaringan pos, dan administrasi pusat yang diciptakan pada zamannya menjadi fondasi bagi pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Lebih dari itu, citranya sebagai penguasa yang adil dan manusiawi terus menjadi inspirasi hingga masa modern, bahkan dijadikan simbol oleh pemerintah Iran modern pada abad ke-20 lewat tabung siras sebagai lambang hak asasi manusia. Relevansi dan kesimpulan. Mengapa kisah Cyrus the Great masih relevan untuk kita hari ini? Pertama, karena ia menunjukkan bahwa keberhasilan besar tidak hanya diukur dengan kekerasan
atau dominasi mutlak, tetapi juga dengan cara memerintah yang adil, toleran, dan menghormati keberagaman. Kedua, karena ia membuktikan bahwa model pemerintahan yang inklusif yang melibatkan rakyat dari berbagai latar belakang bisa menjadi pondasi kekuatan jangka panjang, bukan sekadar kekuasaan sementara. Dalam era globalisasi dan pluralitas sekarang, nilai-nilai yang diterapkan Cyrus, toleransi agama, otonomi lokal dalam kerangka kekuasaan pusat, keterbukaan terhadap budaya berbeda semuanya, masih sangat relevan. Selain itu, kisahnya juga mengajak kita untuk melihat kembali, sejarah bukan hanya sebagai rangkaian peristiwa perang dan penaklukan, tetapi sebagai proses integrasi budaya, pemerintahan, dan nilai kemanusiaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang Kekaisaran Persia, sejarah Timur dekat kuno, atau figur-figur lain yang membentuk dunia kita sekarang, jangan ragu untuk memberi komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya.